Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Ayat harian tertulis di dalam Yesaya 42 ayat 1. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Renungan, orang pilihan Allah. Saudara yang terkasih, firman Tuhan ini adalah merupakan nubuatan Nabi Yesaya tentang kedatangan hamba yang rendah hati tetapi berkuasa. Nubuatan ini ditujukan kepada buluh yang patah terkulai dan sumbu yang pudar nyalanya. Ayat yang ketiga. Maksudnya adalah bahwa Yesaya mau menunjukkan bangsa Allah yang terbuang di Babel karena dosa mereka. Kedatangan hamba Allah inilah yang dinubuatkan supaya mereka setia menunggunya. Allah memerintahkan hambanya untuk menunjukkan dan menegakkan hukum. Pekerjaan hamba Allah ini sangat berat, namun hal ini harus dikerjakan di dalam kerendahan hati, tidak dengan kekerasan. Faktor utama bahwa pekerjaan hamba ini akan berhasil bukan persoalan metode yang dipakainya, tetapi keberhasilan hamba ini adalah karena penyertaan Allah. Bangsa Yahudi dan orang percaya memahami nats ini adalah merupakan nubuatan akan datangnya Mesias yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Nubuatan ini tidak hanya menjawab bangsa Israel yang sedang dalam pembuangan Babel, tetapi juga merupakan nubuatan keselamatan kepada dunia ini. Di Perjanjian Baru, nubuatan ini digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Dapat kita baca dalam Matius 12 ayat 17 sampai 21. Saudara yang terkasih, melalui Kristus Yesus, keselamatan ini sudah sampai kepada semua orang dan semua bangsa. Tapi itu bagi mereka yang telah menerima Kristus. Melalui pengorbanan dan darah Kristus, dosa kita telah diampuni. Dia memindahkan kita dari kegelapan kepada terang, dari kematian kepada kehidupan, sehingga kita hidup. Dan kita menjadi anak-anaknya. Karena itu, kita sebagai orang yang sudah menerima keselamatan dari Kristus, apakah yang dapat kita berikan kepada Allah? Sebagai orang yang sudah dipilih oleh Kristus dan yang sudah menerima keselamatan, Allah menginginkan kita mengerjakan pekerjaan Allah. Ini yang diinginkan oleh Allah dari kita. Bahkan kita dimintakan untuk menceritakan kasih Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Dan kalaupun kita berhasil melakukan itu, ingatlah bahwa itu bukan karena kepintaran kita, tetapi itu semua karena Allah yang menyertai dan memampukan kita. Untuk itu, mari saudaraku, mengerjakan pekerjaan Allah dimanapun dan apapun pekerjaan kita. Dan biarlah semua kita menyukakan hati Tuhan. Amin.